Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Maharani. Saya akan menjelaskan mengenai tingkat kesukaran, daya beda, dan distraktor. Pengertian tingkat kesukaran. Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya sesuatu soal. Adapun cara menentukan tingkat kesukaran suatu butir soal. Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu P sama dengan B per JS. P ini yaitu angka indeks kesukaran item, B yaitu banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul, JS yaitu jumlah seluruh siswa peserta tes. Setelah menentukan tingkat kesukaran suatu butir soal, maka kita membuatkan klasifikasi tingkat kesukaran seperti pada tabel 1. Adapun rumus kedua dalam menentukan tingkat kesukaran suatu soal, yaitu T K sama dengan SA tambah SB per IA tambah IB dikali 100%. TK ini yaitu indeks tingkat kesukaran butir soal, SA jumlah skor kelompok atas, SB jumlah skor kelompok bawah, IA jumlah skor ideal kelompok atas, dan IB yaitu jumlah skor ideal kelompok bawah. Setelah indeks tingkat kesukaran diperoleh, maka indeks kesukaran tersebut diinterpretasikan pada kriteria sesuai tabel berikut ini. Dapat teman-teman lihat sendiri, yaitu indeks tingkat kesukaran 0 hingga 15%, kriterianya itu sangat sukar, sebaiknya dibuang. 16% hingga 30%, kriterianya yaitu sukar. 31% hingga 70%, kriterianya sedang. 71% hingga 85%, kriterianya mudah, dan 86% hingga 100% yaitu sangat mudah dan sebaiknya dibuang. Yang kedua yaitu pengertian daya beda. Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Materi terakhir yaitu distraktor. Menganalisis fungsi pengecoh atau yang dikenal dengan distraktor ini dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya testi yang memilih pilihan jawaban butir soal atau yang tidak memilih pilihan manapun. Dari pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Cara melakukan analisis pengecoh. Pertimbangan terhadap analisis pengecoh yang pertama, diterima karena sudah baik. Yang kedua, ditolak karena tidak baik. Yang ketiga, ditulis kembali. Mengapa demikian? Karena kurang baik sebuah pengecoh dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Adapun contoh dari distraktor ini dapat teman-teman lihat pada gambar berikut.